Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 37. Meskipun Jiao Peng dan yang lainnya tidak sebesar itu, mata mereka sangat dingin, kuat, dan tegas. Dia menggunakan kekuatannya untuk melengkungkan busurnya menjadi bulan purnama yang dipersenjatai dengan panah besi dingin yang diarahkan langsung ke ketiga tukik itu. Ki. Sebuah cahaya dingin bersiul di udara dengan suara wu, dan angin kencang yang membuat suara seperti tangisan hantu melemparkan dirinya ke Ziyun. Dia menetapkan burung ini sebagai mangsanya, karena itu adalah salah satu yang tampaknya paling mistis. Seluruh tubuhnya secara tak terduga mengeluarkan kilau ungu dan emas yang berkilau dan mempesona. Ini membuatnya ingin menangkapnya setelah melukainya dengan panahnya. Dengan suara kiang, si kecil melemparkan dirinya ke depan serangan itu. Tangannya yang seputih salju menampar panah besi, menyebabkannya menyimpang dari lintasannya. Semua orang terkejut kaku. Kecepatan anak kecil ini terlalu cepat. Hanya dengan satu lompatan, dia mampu mencegat panah yang begitu ganas dan kuat. Kenapa kamu begitu galak? Mengapa Anda ingin menyakiti Ziyun dan yang lainnya? Shi Hao marah saat matanya melebar. Minggir! Jiao Peng berteriak dengan suara keras. Alisnya berdiri dan mengarahkan panahnya ke arah si kecil sambil tersenyum dingin di wajahnya. Dia tirani dan kuat, dan itu membuat Ermeng, Pi Hou, anak hidung belang dan yang lainnya marah karena marah. Mereka belum pernah bertemu orang yang begitu tidak masuk akal. Ketiga burung ini dibesarkan oleh penduduk desa, namun dia ingin melukai mereka dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak masuk akal? Shi Dazuang marah. Dia mengangkat kuali 1000 jin dan ingin segera menyerbu ke depan. Kakak Dazuang, mundur! Si kecil berkata karena dia tahu bahwa selain dia, tidak ada yang mampu menjadi lawan Jiao Peng. Jika kamu tidak mundur, maka jangan salahkan aku karena menembakkan panahku dengan kejam. Jiao Peng berkata dengan dingin dan acuh tak acuh. Usia dan ekspresinya sepertinya tidak cocok sama sekali. Da Peng, Ziyun, kalian kembali. Shi Hao membuka mulutnya dan menyuruh mereka mundur terlebih dahulu. Dia takut mereka mungkin terluka, dan dengan protektif berdiri di depan mereka. Tidak satupun dari mereka akan pergi, ketiga burung ganas ini adalah mangsaku. Jiao Peng berkata dengan dingin dan sekali lagi menarik busurnya. Dia mengarahkan busurnya ke depan, dan pancaran dingin dari anak panah yang diserang berkedip-kedip saat itu menembus udara dengan aura pembunuh. Hah! Suara angin bersiul lewat. Di sisi lain, Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga mulai mengambil tindakan karena mereka takut tertinggal di belakang Jiao Peng. Mereka menyerang ketiga tukik dengan busur di tangan, bertujuan untuk memburu mereka. Da Peng, Xiao Qing dan Ziyun semuanya memahami sifat manusia. Selain tidak bisa berbicara bahasa mereka, kecerdasan mereka tidak kalah dengan manusia. Mereka sudah tahu apa yang terjadi di depan mata mereka, menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Si kecil melompat dan berdiri di jalan mereka berdua. Dia berkata dengan suaranya yang lembut dan lembut, "Ini adalah mitra saya, Anda tidak dapat melukai mereka." Pada saat itu, Shi Linghu dan yang lainnya semua terkejut dan sekelompok orang bergegas keluar dengan marah. Mereka menganggap orang-orang ini sebagai tamu sebelumnya dan tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar akan menjadi pengganggu yang kejam. Ini tidak terlalu bagus kan? Pria tua dari Istana Awan Surgawi berbicara lagi untuk menengahi situasi. Hanya beberapa anak yang marah. Biarkan saja mereka bertengkar untuk melihat siapa jenius nomor 1 itu. Itu bukan masalah besar. Beberapa dari mereka mencoba untuk memuluskan segalanya, karena mereka menginginkan tulang berharga Suanmi dari Desa Batu, tetapi tidak memiliki alasan untuk melakukannya.
Mereka ingin situasi menjadi sedikit lebih ribut. Adapun Jiao Chang dari kolam terapung besar, dia selalu dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkan tidak bergerak untuk menghentikan Jiao Peng. Klan Gunung Ungu dan klan Guntur juga tanpa ekspresi, dan memiliki pandangan terpisah dari para pengamat. Mereka semua membiarkan anak-anaknya sendiri mengambil tindakan sambil menunggu hasilnya. Bagus, karena ini adalah masalah anak-anak, maka mari kita tonton saja dengan baik dan jangan ambil bagian dalam ini. Pria tua dari kuil awan surgawi mengangguk dan tidak menambahkan apapun. Meskipun Shi Linghu dan yang lainnya marah, setelah melihat si kecil melambaikan tangannya, mereka menahannya. Mereka mengerti bahwa situasi di depan mata mereka sangat kritis, dan bahwa ini semua adalah orang-orang yang menakutkan. Cih, cih. Jiao Peng tiba-tiba mempersenjatai busurnya dan menembakkan serangkaian panah dingin yang menyilaukan. Mereka semua bersiul dengan ganas di udara ke arah ketiga burung itu. Si kecil dengan cepat menghentikan mereka, tetapi bukan hanya Jiao Peng yang mengambil tindakan. Dua lainnya, Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga perlu diwaspadai. Selain itu, Jiao Peng menembakkan beberapa anak panah dan sulit untuk menghentikan semuanya. Sial! Segera, bunga api terbang kemana-mana. Panah besi mendarat di tubuh ketiga burung muda itu dan suara kengkiang terdengar, seolah-olah logam itu saling bertabrakan dengan kekuatan yang luar biasa. Dapeng berteriak dan mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga untuk memukul panah besi. Meskipun memiliki sisik yang kuat untuk perlindungan, ia masih mengalami beberapa luka. Darah segar tumpah dan banyak sisik hijau jatuh ke tanah. Kiang, kiang. Dua tukik lainnya juga terkena panah. Xiao Qing meratap saat darah memercik keluar. Kekuatan Jiao Peng luar biasa. Meskipun dia baru berusia 5 tahun, lengannya mengandung beberapa ribu jin kekuatan. Kekuatan penetrasi panahnya sangat menakutkan. Meskipun ketiga tukik itu luar biasa dan mempelajari teks tulang dengan Si Hao, mereka baru lahir sekitar 3 bulan yang lalu. Mereka terlalu dewasa dan mengalami kesulitan besar menggunakan teknik yang berharga. Perlindungan yang ditawarkan oleh sisik mereka jauh lebih rendah daripada sisik elang sisik hijau dewasa. Selain Ziyun, Dapeng dan Xiao Qing keduanya terluka. Sisik mereka jatuh dan darah memercik keluar. Pria kecil itu sangat marah. Dia terbang dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir di depan 3 tukik saat dia menatap ke arah Jiao Peng. Persetan! Jiao Peng mendominasi. Matanya sedingin es saat dia mengarahkan panah besinya langsung ke Si Hao. Dia menarik busurnya ke belakang, mengarah lurus ke tenggorokannya. Penduduk desa marah. 3 tukik tumbuh di desa batu dan akhirnya akan menjadi anggota di sini. Tanpa diduga, ada orang yang cukup berani berlarian ke dalam desa untuk berburu dan mencuri mereka. Itu benar-benar tak tertahankan. Jangan paksa aku. Untuk memaksa si kecil mengucapkan kata-kata ini, siapapun dapat melihat betapa marahnya dia. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Jiao Peng memprovokasi. Dia kehilangan konfrontasi dengan tubuh jasmaninya sebelumnya dan itu membuatnya merasa sangat tidak sehat. Dia telah memutuskan untuk mengungkapkan teknik berharganya sejak lama. Siu! Garis cahaya dingin terbang di udara saat Jiao Peng melepaskan busurnya, mengarahkan lurus ke tenggorokan lelaki kecil itu. Itu cepat dan menakutkan saat bersiul dan merobek udara. Bang! Gerakan si kecil sederhana, namun mantap dan akurat. Dengan suara pak, dia meraih panah besi yang dingin dan menakutkan. Setelah mengerahkan kekuatannya sendiri, bulu dingin berkembang dan panah besi terbang kembali ke arah Jiao Peng. Pada saat yang sama, dia langsung melompat 20 meter seolah-olah dia adalah naga dan merpati yang lewat. Meskipun dia kecil, kekuatannya sangat kuat. Si kecil mengambil inisiatif dan menyerang Jiao Peng. Aku sudah menunggu lama untuk ini.
Jiao Peng berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Dia sudah kalah sekali sebelumnya, dan sekarang saatnya untuk memenangkannya kembali. Dia membuang busur dan anak panahnya dan merentangkan tubuhnya seperti kera iblis yang kuat dan fleksibel. Dia menggeser kakinya dan bergerak 10 meter secara horizontal melintasi tanah. Simbol berkedip di kedua lengannya sebelum dengan cepat bersinar dan membungkusnya dengan lapisan kemegahan yang berharga, menyelimutinya di bawahnya. Bayi yang tidak beradab, tinggal di pegunungan, kamu tidak tahu seberapa luas langit dan bumi di dunia luar. Saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan teks tulang. Kata-kata Jiao Peng sangat dingin. Setelah kedua lengannya benar-benar bersinar, dia mulai merasa percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan secara aktif bergegas ke arah si kecil. Dia ingin menindasnya dengan kekuatan absolutnya. Saat simbol berkedip, kecepatannya sangat cepat. Si kecil tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia turun dari udara untuk menghadapi teknik membunuh musuh. Cahaya warna-warni berkembang dari dalam tubuhnya, dan cahaya suci memancar keluar. Kekuatan surgawi dan duniawi disempurnakan, dan jari-jarinya tiba-tiba bersinar dalam warna putih yang berharga. Hong! Telapak tangan kedua orang itu bertabrakan dan suara besar terdengar, dan seolah-olah tanah longsor tiba-tiba jatuh dari puncak gunung. Jiao Peng mengerang saat dia terbang secara horizontal keluar. Anyaman di antara jari-jarinya terbelah, dan darah segar memercik saat telapak tangannya terus-menerus kejang. Jika bukan karena rangkaian simbol misterius di lengannya yang bersinar pada saat genting itu, menyebabkan dua naga banjir yang ganas melingkari lengannya, jari-jarinya pasti akan retak dengan mengerikan. Peutong! Jiao Peng terbang keluar beberapa puluh meter sebelum jatuh ke tanah. Dia jatuh beberapa meter lagi sampai dia akhirnya berhenti dan stabil. Seketika, seluruh pemandangan benar-benar sunyi, bahkan pin drop bisa didengar. Semua orang menatap kosong. Tidak ada yang mengira hasil seperti ini akan terjadi. Hanya dengan satu pertukaran, Jiao Peng terlempar kembali. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Penatua dari istana awan surgawi tersentak kaget. Paling tidak, dalam rentang usianya, tubuh jasmani lelaki kecil itu telah lama melampaui Jiao Peng dan para jenius lainnya secara keseluruhan. Dia bisa dipuji sebagai jenius berbakat surgawi. Jiao Peng melompat berdiri dan berdiri tegak. Wajahnya hampir berdarah. Kali ini dia mengalami tragedi yang mengerikan dan rasanya seperti baru saja ditampar wajahnya. Tingkat kekuatannya mulai meningkat. Ledakan! Suara teredam bergema dan si kecil menendang kuali 1000 jin itu dengan satu kaki dan mengirimnya terbang ke arah Zishan Kun dan Lei Mingyuan, karena keduanya mengambil keuntungan dari pertukaran mereka untuk mengarahkan busur mereka ke 3 tukik itu. Kuali besar menutupi langit. Mereka semua tercengang, apakah ini benar-benar bayi berusia 4 tahun? Dia mengirim kuali 1000 jin besar terbang dengan satu kaki. Kekuatan tirani seperti itu benar-benar tidak menyerupai penampilannya yang biasa sebagai bayi putih dan lembut. Dengan gemuruh, kuali tembaga terbang. Kekuatan ganas yang dalam seperti itu benar-benar menakutkan. Para jinius dalam rentang usia ini dapat dengan mudah mengangkat kuali, tetapi menggunakannya sebagai senjata untuk meretas secara horizontal dan menghancurkan secara vertikal, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Kedua jenius dengan cepat menghindar, karena mereka takut dipukul. Jika mereka hanya digosok olehnya, maka tulang mereka pasti akan patah dan tendon mereka akan patah. Kaca! Akhirnya, busur berharga Zishan Kun patah saat kuali tembaga bertabrakan dengan ganas. Itu sangat mendadak, dan dia takut dia tidak bisa menghindar, jadi dia menggunakan busurnya untuk memblokir saat dia bergerak. Tidak ada yang terjadi padanya, tetapi busurnya patah di tempat. Kalian berdua datang. Si kecil menatap dua orang saat dia mencaci maki. Dia kemudian melihat ke arah Jiao Peng, menunjuk ketiga orang dan berkata,
kalian bertiga bisa datang padaku bersama. Sekelompok orang tercengang. Para ahli dari klan Gunung Ungu, klan petir dan kolam terapung besar semuanya terperangah. Mereka adalah jenius klan mereka. Mereka datang ke desa pegunungan yang liar dan perlu bekerja sama melawan bayi yang menyusui? Jika Jiao Peng, Zishan Kun dan Lei Mingyuan jenius, lalu apa yang akan Anda anggap sebagai anak yang bahkan belum berusia 4 tahun ini? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.